Selamat datang di kanal YouTube Manuskrip Papua. Rumahnya dekat ini sudah yang penduduk. Bukan dia orang di mana-mana. Yang masyarakat itu harus bawa ke rumah. Kita akan kubur. Satu warga. Kalau tidak bawa, kita bakar batu di bakar Hodin. Dandim 17. Dandim 17. Di Beras Polo. Dandim. Eanus Mom, dia adalah benar-benar warga sipil. Dia adalah benar-benar masyarakat. Tetapi saya beberapa media sudah ikuti bahwa Eanus Mom adalah TPNPB, telah gugur. Itu tipu, hoax. Itu media yang tidak benar. Diminta juga kepada pihak keamanan yang ada tidak usah mengiring opini bahwa dia ini ada terlibat di kelompok-kelompok tertentu, dalam ini pihak KKB atau OPM dan lain sebagainya. Dia adalah warga sipil yang memang sama-sama tinggal di penduduk Kuamki Narama. Tunggu sebentar, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Mengapa potongan-potongan video ini terasa seperti menyimpan cerita yang lebih besar dari yang kita lihat? Apakah ini hanya rekaman biasa? Atau potongan realita yang belum sepenuhnya terungkap? Di media sosial, berbagai video beredar dan memicu banyak pertanyaan. Sebagian orang bahkan menanggapinya dengan nada setengah bercanda. Ini lagi nonton kejadian nyata, atau seperti alur cerita yang belum selesai. Namun di balik itu semua, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Bagaimana seharusnya peran aparat dalam menjaga keamanan, sekaligus melindungi masyarakat sipil? Yang terlihat di layar bisa saja kuat, tapi belum tentu lengkap. Di tengah beredarnya berbagai informasi, muncul pula tuntutan dari keluarga besar Mom, Amisim, Koramambu, Kulambu, serta Mom Magaydang Magay. Mereka meminta agar jenazah saudara mereka atas nama Eanus Mom segera dipulangkan ke kediamannya di Kuamki Narama, Timika, Jalur 4. Menurut keterangan keluarga, almarhum merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas. Di sisi lain, beredar pula informasi dalam berbagai postingan yang menyebutkan bahwa peristiwa bermula dari adanya dugaan tembakan oleh kelompok bersenjata di sekitar permukiman warga. Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan seorang warga mengalami luka tembak. Tim patroli yang datang untuk mengamankan situasi serta mengevakuasi korban disebut kembali mendapat serangan, sehingga aparat melakukan tindakan balasan yang dinyatakan sebagai langkah terukur. Dalam kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 6 orang lainnya diamankan. Sejumlah barang bukti juga dilaporkan telah disita. Korban meninggal dunia diketahui bernama Eanus Mom. Selain itu, peristiwa ini juga menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satu pernyataan yang beredar datang dari Jarinus Murib selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan beberapa poin penting, bahwa informasi yang menyebut Eanus Mom sebagai bagian dari kelompok bersenjata disebut sebagai tidak benar menurut pandangannya. Ia juga menegaskan bahwa Eanus Mom dianggap sebagai masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam kelompok bersenjata. Selain itu, ia mengingatkan agar penyampaian informasi kepada publik dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan data yang jelas, terutama terkait identitas seseorang yang telah meninggal dunia. Ia juga menyampaikan harapan agar dalam penanganan di wilayah konflik, tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai identitas masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan ciri fisik maupun latar belakang budaya. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa apa yang disampaikan merupakan pandangannya terhadap situasi yang terjadi dan bukan untuk memihak pihak tertentu. Peristiwa ini menghadirkan berbagai sudut pandang yang beredar di tengah masyarakat. Apakah yang kita lihat hari ini adalah keseluruhan cerita atau baru sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kompleks? Sebagai penonton, kita dihadapkan pada satu hal penting, melihat secara jernih, memahami secara utuh, dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Manuskrip Papua akan terus menghadirkan informasi dari berbagai perspektif, dengan harapan membuka ruang pemahaman yang lebih luas bagi semua. Manuskrip Papua. Eanus itu Jalur 4. Penduduk Jalur 4. Kalau balapo? Dekat sebelah kampung Olaroa. Dan tempatnya itu ada 2. Rumahnya dekat ini sudah yang penduduk. Bukan dia orang di mana-mana. Harus sekarang itu pemerintah harus proses, tidak boleh diproses. Yang masyarakat itu harus bawa ke rumah. Kita akan kubur. Satu warga. Dia cari makan, bukan cari barang-barang dan lain. Kalau tidak bawa, kita bakar batu di bakar bukit ban.
itu Kodim, Kodim, Dandim 17. di Meraka Polo, Dandim, kita harus dilatih di situ, bermalam di situ, bikin tenda, harus bawa ke sini. Hari ini juga kita lihat dan muka kita harus kubur. Tidak maju lain-lain tidak ada. Lihat di tangan itu ada apa? Bukti yang ada lain-lain itu pemerintah main-main. Pemerintah haribu alasan. Dia kosong nol. Di barang-barang lain tidak ada di kosong. Itu masyarakat betul. Oh ya, jelas ini ya kalau kasih Di tangan dia tidak ada kosong. keluar ya karena kasih Orang bilang ini ada mau ini, fasilitasi ada barang ini. Itu bermacam-macam. Itu tarian macan. iya Tarian macan itu. kuat dulu oh iya kuat iya harus oh iya banget iya harus harus iya harus oh ya kali jarwa yang kali dua ayo ubang kali kali dalamin tema apa kalian kayak mau awak mana lemu ada apa bahwa ini utamakan karena ini Kapolsek Tembagapura distrik Tembagapura kejadian masalah ini. Nah, ini terbunuh di jalan raya bahwa Kapolsek Tembagapura harus utamakan yang mom beliau harus bawa ke tempat dalam tempat rumah kediaman sehingga Kapolsek Tembagapura harus hubungan dengan kekaitan yang di atas atasannya sampai dengan hari ini beliau almarhum harus dia punya mayatnya sampai di tempat kediaman sehingga keluarga besar semua kita kumpul di tempat almarhum bahwa kita permintaan bahwa almarhum itu harus bawa tempat ini masyarakat sipil desa Luarwa di Trikuan Sinarama yang kejadian bukan ini pengaruhi segala macam terjadi cari makan area Tembagapura kejadian. Oleh karena itu saya permintaan bahwa harus sampai tempat kediaman. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. baik saya tambahan sedikit dari pihak korban kami minta kepada Dandim 1710 saya juga salah satu pihak korban saya juga adiknya jadi bapak dan keluarga kami minta kepada Dandim 1710 kami dari tadi pagi tunggu kedatangan mayat tapi belum ada sampai saat ini ini sudah masuk jam berapa? Jam 1 iya sudah jam 1 sehingga saya minta kepada Kapolres Kapolda Provinsi Papua Tengah Dandim 1710 Kodim tolong kakak saya tuh bawa ke jalur 4 Kuam Kinarama iya desa Ularwa itu tolong bawa beliau adalah murni masyarakat sipil yang sedang mencari nafkah hidup untuk menghidupi keluarganya iya untuk menghidupi keluarganya sehingga kami minta keluarga minta bahwa tidak ada sangkut paut dengan hal-hal lain atau bikin beliau terlibat hal-hal lain itu tidak ada beliau ditahani oleh siapapun tidak boleh keluarga kami itu murni dia adalah masyarakat yang sedang mencari nafkah untuk keluarga sehingga seketika sampai jam 3 mayat tidak ada di sini berarti saya dengan keluarga kami akan duduk di Dandim 1710 betul kami akan duduk di Dandim 1710 iya kami akan duduk sehingga pemerintah tolong dengan Dandim 1710 Kapolda masyarakat kami keluarga kami yang sedang korban itu tolong bawa itu yang pertama yang kedua
ada masyarakat lainnya di Tembagapura, mereka mau datang ke duka. Sehingga kami minta kepada Kapolsek Tembagapura, tolong sediakan bis untuk mereka datang ikut duka bersama-sama. Iya, itu tolong Kapolsek Tembagapura, tolong koordinasi ke Selo untuk bis agar keluarga yang ingin lihat korban untuk sama-sama makamkan mereka selesai dan pulang. Iya. Ada istri anak di atas, adik, sehingga tolong bis tolong disiapkan oleh Kapolres, Kapolsek Selo, tolong siapkan bis untuk saya punya masyarakat yang ada di sana datang untuk ikut pemakaman di sini, duka sama-sama. Itu yang terakhir saya pesan, seketika saya punya kakak tidak ada sini, kami di sini siap duduk di Dandim 1710. Terima kasih. Terus kakak saya itu tidak boleh taruh barang-barang yang tidak terduga macam peluru atau bendera, coret-coret apa itu tidak ada. Beliau adalah masyarakat sipil. Beliau adalah masyarakat sipil. Ada dia punya kartu keluarga, ada dia punya KTP. Kami ada pegang. Beliau adalah warga sini, beliau punya gereja juga ada. Sehingga tidak boleh bilang bahwa dia begini, dia begitu. Sehingga menjadi menghambat. Itu kami tidak mau pihak keluarga. Kami pesan. Jadi saya minta Dandim 1710, Kapolda Provinsi Papua Tengah, DPRK Kabupaten Mimika, Bupati Kabupaten Mimika, dan Kapolsek Kuala Kencana, Tembagapura, tolong. Kami punya keluarga itu tolong bawa di Kuam Kinarama, Desa Ularwa, Jalur 4. Kalau tidak bawa datang, kami masyarakat yang ada ini siap duduk di Dandim 1710, kami siap bakar ban di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Kapolda Provinsi Papua Tengah, yang terhormat Kapolsek Kabupaten Mimika dan jajarannya. Saya Jarinus Murid selaku Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Papua Kota Jayapura ingin menyampaikan atau menegaskan kemarin tanggal 2 Maret 2026 telah terjadi konflik bersenjata di Tembagapura yang telah korban atas nama Eanus Mom. Dia adalah benar-benar warga sipil, dia adalah benar-benar masyarakat. Tetapi saya beberapa media sudah ikuti bahwa Eanus Mom adalah TPNPB, telah gugur. Itu tipu, hoax. Itu media yang tidak benar. Eanus Murib adalah warga sipil dan sementara ini dia tempat tinggal di Kuam Kinarama. Tetapi kemarin dapat tembak karena dia pergi naik di Tembagapura untuk dulang. Tetapi TNI Polri datang serangan membabi buta di tempat-tempat warga sipil dan Eanus Mom telah gugur dari tempat itu. Maka saya menegaskan kepada teman-teman atau tim intelijen yang sedang main media tanpa ketahui status yang telah korban itu, jangan pernah membangun hoax di media ini, di Republik ini. Karena kami sudah tahu Republik ini penuh dengan media-media hoax. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu negara kita ini, negara Republik. Jadi kemarin korban kakak laki-laki, dia benar-benar warga sipil. Dia tidak pernah terlibat dalam kontak senjata TPNPB atau kelompok manapun atau kodak manapun. Dia benar-benar warga sipil. Tetapi kemarin saya sudah ikuti beberapa media, dia adalah anggota TPNPB maka telah gugur. Itu tipu. Itu tidak benar. Saya menegaskan atau memohon kepada Polsek Mimika, tolong yang melanggar aturan, yang melanggar HAM, anggota TNI Polri cabut kembali statusnya. Kemarin mereka serangan itu kepada warga sipil, bukan TPNPB. Yang berikut,
TNI Polri yang posisi di bagian tempat-tempat konflik harus pintar baca orangnya. Mana yang musuh, mana yang warga sipil. Jangan karena kalian melihat rambutnya banyak, jenggot banyak, rambut gibal, ini semua musuh. Jangan. Itu identitas mereka. Jangan karena memakai kacamata Jakarta, lalu melihat itu semua musuh. Itu tidak boleh. Saya menyampaikan ini demi nilai-nilai kemanusiaan. Saya tidak memihak si A, si B, tetapi saya bicara atas kebenaran. Maka harus lihat orangnya, harus ketahui statusnya, lalu main media lebih baik. Tanpa kita ketahui main media, kami bikin malu di negara ini. Karena bisa dibilang negara ini penuh dengan negara penipuan, negara hoax. Saya mewakili Pemuda Damal dan juga selaku Ketua PEM menyampaikan beberapa kata-kata. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jadi diminta juga kepada pihak keamanan yang ada tidak usah mengiring opini bahwa dia ini ada terlibat di kelompok-kelompok tertentu, dalam ini pihak KKB atau OPM dan lain sebagainya. Dia adalah warga sipil yang memang sama-sama tinggal di penduduk Kuala Ramah.